Saya tetap membeli kripto. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Kripto. Terima kasih telah menonton video saya. Ya kawan-kawan, tampaknya market kripto sekarang sangat membosankan sekali. Tidak ingin kita lihat tampaknya kawan-kawan karena minus terus. Mungkin kita nyangkut beberapa koin dan kita malas untuk melihat portofolio kita. Ya disinilah kesalahan kita ya kawan-kawan, dimana saat market merah kita malah tidak niat untuk membeli, tetapi malah kita tidak kuat untuk melihat chart. Malah seharusnya sebaliknya ya kawan-kawan, kita harus melihat kesempatan apa yang ada dalam market. Oke, sekarang saya akan bahas teknikal dari Bitcoin pertama, dan yang kedua adalah saya akan bahas bahwa saya tetap membeli kripto untuk trading ya kawan-kawan. Yang pertama, untuk Bitcoin sendiri belum menunjukkan tanda-tanda bullish ya kawan-kawan. Dia malah close di bawah broadening wedge yang akhirnya Bitcoin akan mengalami konsolidasi untuk beberapa waktu ya kawan-kawan. Nah, saya sangat menunggu Bitcoin mencapai titik sini ya kawan-kawan. Ini merupakan titik support yang kuat menurut saya di sekitar 45.000 hingga 44.000. Jadi jika Bitcoin menyentuh titik 44.000 hingga 45.000, saya akan membeli altcoin untuk kedua kalinya ya. Karena saya sudah membeli altcoin pertama pada saat sekarang ya kawan-kawan. Ya mengapa saya malah membeli altcoin ya kawan-kawan? Jikalau banyak sekali orang yang takut terhadap DAM ini, mengapa saya malah membeli altcoin ya? Oke, coba kita zoom dulu chartnya ke chart 1 jam kawan-kawan. Nah, Bitcoin ini belum tanda-tanda bullish ya. Kecuali salah satu skenario bullish yang ada adalah dimana dia membentuk yang namanya double bottom ya. Nah, tetapi ada satu skenario yang cukup berbahaya untuk Bitcoin, yaitu adalah pola ini kawan-kawan. Tinggal kita copy ini ke atas, dan ini merupakan pola bearish untuk Bitcoin, yaitu adalah pola head and shoulder ya, dimana merupakan shoulder, head, dan juga shoulder jika nanti Bitcoin melakukan yang namanya rebound. Jadi jujur saya menunggu satu kali shake out lagi untuk Bitcoin ataupun satu kali dump parah lagi untuk Bitcoin yang mungkin sekitar 44.000 hingga 45.000. Ya mengapa saya masih percaya terhadap kripto untuk waktu singkat kawan-kawan? Karena sekarang RSI Bitcoin Weekly sedang berada di support ya. Jadi saya mengharapkan yang namanya pemantulan untuk waktu yang singkat. Nah, jika pada bulan yang 2018 lalu Bitcoin ini sangat mudah sekali ditebak karena RSI Weekly-nya tersupport di sekitar sini kawan-kawan. Ini merupakan support yang sangat jelas sekali. Nah, kalau sekarang menurut saya RSI Weekly dari Bitcoin ini mengalami namanya kenaikan ya. Jadi menurut saya sekarang merupakan support dari RSI Weekly Bitcoin. Oke, alasan kedua adalah di mana Bitcoin dalam daily RSI sudah hampir masuk ke area yang bernama oversold ya. Dalam sejarah Bitcoin, menjual di area oversold bukanlah pilihan yang baik ya. Karena saya sudah men-scroll chart ini ke sekitar beberapa tahun yang lalu, kecuali jika saat bear market memang beberapa kali Bitcoin menyentuh yang namanya oversold ya. Tetapi jika dalam bull market ataupun masih setengah-setengah ya kawan-kawan, Bitcoin ini jarang sekali menyentuh area yang bernama oversold ya. Jadi biasa jika masuk area oversold, bukanlah opsi terbaik untuk menjual kripto kalian, melainkan untuk mengakumulasi kripto kalian. Nah, saya pribadi menaruh stop loss di semua trade saya jikalau Bitcoin break dari support ini ya. Ini merupakan stop loss saya. Ini cukup berbahaya sekali untuk Bitcoin. Ada kemungkinan Bitcoin masuk dalam yang namanya bear market ya. Nah, berikutnya Crypto Fear and Greed Index. Nah, saya menyetel chart ini dari tahun 2018 ya. Kita lihat kawan-kawan di mana setiap kali Bitcoin menyentuh area sini ada yang namanya pemantulan sangat luar biasa ya kawan-kawan. Mungkin di sekitar area 10 hingga 15 untuk Bitcoin Fear and Greed ya. Jadi jika nanti Bitcoin dikasih koreksi sekitar poin 10 dan Bitcoin menuju sekitar 44.000, saya akan membeli banyak altcoin pada harga tersebut. Karena menjual pada saat market takut, bahkan takut sekali, bukanlah opsi yang baik menurut saya pribadi. Nah, oke, sekarang saya bahas koin-koin apa saja yang menurut saya dapat terbang untuk beberapa hari ke depannya. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu yang pertama adalah saham Amerika ataupun S&P 500. Sekarang berada di resisten yang sangat kuat ya. Apakah mereka akan membuat yang namanya double top ataupun membuat pattern-pattern lain? Tapi menurut saya ini masih cukup bullish ya kawan-kawan, di mana S&P 500 masih kuat untuk mendorong ke atas ya. Berikutnya kita lihat DXY ataupun dollar index membuat yang namanya bull pennant, tetapi di sini ada resisten yang sangat kuat menurut saya kawan-kawan. Ini merupakan area resisten untuk DXY. Walaupun saya tidak ahli bermain dalam dunia forex ataupun dalam dunia currency seperti US dollar ataupun dolar Eropa, nah tetapi saya dapat membaca bahwa ini merupakan support, ini merupakan support, ini merupakan support, ini merupakan resisten, dan sekarang DXY ini sangat dekat sekali dengan resistennya. Artinya apa? Jika DXY turun, artinya bagus untuk semua aset seperti saham dan juga Bitcoin. Nah, karena menurut saya sekali lagi akan ada yang namanya koreksi besar sebelum akhirnya Bitcoin memantul, menurut saya semua narasi dalam dunia kripto akan mulai reset ya kawan-kawan, ataupun mulai dari awal lagi. Ataupun mulai dilupakan lagi oleh sebagian orang, seperti Web3 mungkin akan dilupakan sebagian orang, smart contract akan mulai dilupakan lagi, dan ada satu narasi yang menurut saya masih akan bertahan. Nah, karena kekosongan narasi tersebut, menurut saya ada satu narasi yang masih bertahan, yaitu adalah narasi metaverse ya kawan-kawan. Saya cukup percaya jika nanti Bitcoin mantul keras, koin-koin metaverse juga akan ikut mantul keras, karena market sudah mulai kehilangan yang namanya narasi. Jadi saya mulai memantau koin-koin metaverse seperti Sandbox. Sandbox ini membentuk yang namanya bull flag ya kawan-kawan, walaupun cukup dalam sebetulnya. Dan secara RSI juga Sandbox sekarang berada di support ya, di sekitar area 50, merupakan support kuat untuk RSI Sandbox. Oke, koin berikutnya Alice ya kawan-kawan, ada banyak sekali event pada Alice ini.
Nah, sekarang Alice masih berada di support kuat ataupun area sideways di sini ya kawan-kawan. Ini merupakan area sideways untuk koin Alice. Nanti kalau dia breakdown baru cukup bahaya untuk Alice. Berikutnya salah satu koin yang menarik adalah koin WAXP ya kawan-kawan ataupun WAX. Nah, pump yang ini merupakan pump dari newsnya kemarin, yaitu adalah di mana Amazon melakukan kerjasama dengan koin WAX. Area beli saya untuk koin WAX adalah di sekitar sini ya kawan-kawan, di sekitar harga 0,44 hingga 0,4 dolar. Karena jika saya lihat ya kawan-kawan, koin WAXP ini memiliki banyak sekali partnership dan banyak sekali use case-nya dalam dunia nyata dan sudah mulai diadopsi oleh beberapa company-company besar seperti Amazon. Bahkan juga kemarin ada berita di sini. Kita lihat di sini beritanya, lalu berikutnya di sini juga ada gara-gara Amazon kemarin. Nah, berikutnya juga dapat investasi dari OKX ataupun platform yang cukup besar. Berita kemarin juga. Nah, WAX ini menurut saya ada banyak sekali eventnya. Dia juga bekerja sama dengan bioskop di Amerika setahu saya. Jadi saya cukup tertarik untuk koin WAX ini ya, walaupun dia masih dalam yang namanya downtrend. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.